warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Selvi Rasni dari kegiatan wawancara. Nah, pada kali ini di sini saya akan mewawancari salah satu guru bahasa Indonesia di SMAN 7 Tanjung Pinang. Nah, saya sekarang bersama dengan Ibu siapa, Bu? Nama saya Ibu Dwi Wahyu Ramadhani. Nah, Ibu Dwi. Bu Dwi, sebelumnya Ibu latar belakang pendidikan Ibu ini apa, Bu? Kalau boleh dijelaskan. Nah, jadi latar belakang pendidikan saya itu saya lulusan S1 di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan juga Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kebetulan kita sama latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu SPD. Oke, jadi Ibu kalau misalnya di sekolah ini tuh ngajar kelas berapa, Bu? Saya ngajar kelas 11. Kelas 11. Nah, kelas 11 ini ada salah satu materi itu karya ilmiah ya, Bu. Nah, di materi tersebut udah metode apa aja nih yang Ibu udah terapkan gitu? Jadi ada discovery learning saya ada terapkan. Ya, itu untuk materi lain ya, Bu. Terus ada problem basic ya, penemuan masalah. Itu materi itu tuh biasanya saya gunakan di Karya ilmiah. iya, di materi karya ilmiah gitu. Jadi memang penemuan masalah itu biasanya saya gunakan di materi karya ilmiah. Berarti Ibu tuh nggak gunain satu metode aja ya, Bu, selama ngajar. Dan di karya ilmiah ini Ibu menerapkan metode problem based learning atau metode pembelajaran berbasis masalah. Nah, selama Ibu menerapkan metode tersebut, ada nggak sih, Bu, kendala gitu yang Ibu hadapi? Ada juga sih, cuman ya nggak banyak, namanya juga nggak semuanya langsung ngerti, nggak semuanya langsung paham kan siswanya. Jadi ketika dalam pembelajaran itu kita pembagian kelompok, dibagi nih kelompok ini. Jadi udah ketika dibagi, mereka disuruh cari masalahnya. Kita kasih sebuah masalahnya itu apa. Jadi ketika Bu, ini tuh apa ya? Ketika ini tuh kenapa ya dia gitu, coba dicari masalahnya bareng-bareng dirembuk. Saya nggak mau hanya satu orang aja yang kerja, kalian semua kerja, nanti satu-satu saya tanya. Jadi seperti itu. Jadi ketika jadi semuanya harus bisa jawab, bukan hanya Satu orang aja gitu ya. Saya maunya semuanya kerja, nggak mau. Jadi sama-sama ilmunya dapat, sama-sama prakteknya dapat. Seperti itu. Oke, mungkin kendalanya lebih ke masalah kalau dalam diskusi itu ada yang tidak kerja, ada yang kerja gitu. Jadi nggak semuanya setara dan mungkin kurang literasi juga ya, Bu. Kurang literasi karena kebanyakan main. Itu dia tadi salah satunya. Kadang anak-anak nih, apalagi udah tem-tem jam Istirahat, jam akhir. Oh, jam akhir. Mau pulang. Udah mau pulang. Itu sibuk aja tuh. Udah nggak fokus lagi, yang kekenyangan, ngantuk lah, yang inilah. Makanya kadang kalau misalnya ada tem-tem siang tuh, saya sering kasih games dulu. Oh iya, biar semangat gitu ya, Bu. Jadi anak itu semangat untuk belajar. Jadi semangat mereka udah nggak ngantuk nih. Pokoknya gerak dulu kita, bangun semuanya. Nah gitu. Ice breaking juga lah ya, Bu, itu ini. Breaking, jadinya ice breaking dulu. Setelah itu nanti kita baru main game. Jadi gamenya itu pokoknya ada aja. Bu, kita ada game nih, boleh. Kadang memang sengaja anak-anak tuh kan kadang mereka tuh jatuhnya kayak anak TK. Jadi iya, Bu. apa deh nih, Bu? Gitu. Iya, butuh apresiasi. Apresiasinya tuh, Ibu ada permen. Biasanya permen tuh iya memang siap sedia di dalam tas gitu. Ketika ada tanya, saya nggak konsumsi, padahal saya nggak makan permen. Iya, saya itu tadi tetap nyediain permen di dalam tas. Kadang ada kawan, ada permen nggak? Gitu. Ada yang dikasih, kadang untuk di kelas. Gitu. Kira-kira, Bu, selama Ibu menggunakan metode ini, Bu,
efektif nggak Bu, untuk diterapkan? Jadi metode ini efektif untuk digunakan di pembelajaran Karya ilmiah. Tapi kalau untuk di pembelajaran lain itu biasanya saya gunakan metode discovery. Habis itu metode ceramah ya saya campur lah ini. Iya. Seperti itu. Mix gitu lah ya Bu. Nah, kalau dampaknya Bu, dampak positifnya dari metode ini apa? Apa keuntungan Ibu gunain metode ini? Jadi keuntungan menggunakan metode yang problem based learning ini, jadi anak-anak tuh paham ketika batasan masalahnya. Dalam suatu masalah itu batasannya sampai mana. Jadi ketika karya ilmiah itu tidak hanya pembahasannya, misalnya ya contohnya, jadi ketika pembelajaran karya ilmiah ini saya mencontohkan karya ilmiah saya sendiri. Nah, ketika kemarin di kuliah itu di pembelajaran mata kuliah metopel kalau nggak salah kemarin itu, jadi ada pengajuan pembuatan Skripsi. metodologi penelitian itu kalau nggak salah ya kan. Jadi itu saya mengajukan judul batasan masalahnya, apa masalahnya. Jadi tidak melebar kemana-mana. Jadi ketika ini loh saya punya masalah, saya kasih satu masalah. Anak ini kenapa? Jadi masalahnya itu batasannya tuh apa yang dibahas. Jadi tidak merembet kemana-mana. Jadi memang kalau penelitian itu saya bilang kalau penelitian itu dia dari umum dia sampai ke khusus. Jadi istilahnya kerucut terbalik, saya bilang seperti itu. Jadi itu tadi pembahasan masalahnya semakin lama semakin mengecil aja. Jadi memang itu tujuannya. Jadi ketika problem based learning itu memang cocok digunakan di metode karya ilmiah. Di pembelajaran karya ilmiah. Ya, di pembelajaran. Ya mungkin lebih ke ini ya, karena gunain suatu masalah. Iya. Jadi mereka lebih ini nggak sih Bu? Jadi mereka kreatif, lebih fokus ke itu. Jadi oh iya apa ya masalahnya, ini loh. Jadi berbagai macam satu tujuan aja gitu ya. Berbagai macam juga itunya. Tapi mereka tahu batasan masalahnya itu sampai mana. Ya, jadi mereka kreatif, terus masalah satu ini bisa dibuat berapa karya ilmiah gitu, karena pikiran orang beda-beda ya Bu. Kayak saya kan kemarin pas ngambil itu kan pemerolehan fonologi bahasa Indonesia pada anak usia 4 tahun. Nah itu kan sebetulnya judulnya luas tuh, pemerolehannya fonologi bahasa Indonesia, fonologi. Tapi di mananya fonologi kan luas. Jadi ketika tengok di batasan masalah, oh ternyata dia tidak bisa mengucapkan huruf L dan huruf T. Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Penyebabnya dari in atau dari X, seperti itu. Iya, berarti kayak dituntut juga kita menganalisis itu masalahnya, terus kita cari solusi. Jadi kreatif, inovatif juga ya Bu. Dan itu mungkin cocok untuk anak-anak di usia sekarang. Usia SMA lagi, apalagi mereka kan akan masuk ke perguruan tinggi. Jadi nanti ketika itu tuh mereka tidak apa ya namanya, tidak kosong dan terpaku pada buku juga. Jadi Bu, coba lah tengok Bu, ininya apanya, karya ilmiah Ibu, skripsi Bu. Saya kasih. Iya, nih jadi contoh ya Bu. Oh gini, oh iya, oh gini ya Bu, ininya. Oh seperti ini Bu, kenapa ini pembahasannya seperti ini gitu kan. Kalau kita melalui rekaman terus sama nanti kan penulisan pada penerjemah dari rekaman ke tulisan kan beda, ada tanda-tandanya seperti itu. Nah, itu dia mereka banyak nanya itu. Memang misalnya, oh iyalah Bu, nanti kalau misalnya itu, oh saya ngerti Bu, batasan masalahnya sampai sini ternyata, oh gitu. Oke. Sampai bertemu kembali. Iya, nanti insya Allah kita akan bertemu Ibu Dwi ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya sudah mau diwawancari oleh saya. Kapan-kapan mungkin di lain ruang, di lain waktu kita bakalan ketemu lagi dan curhat bareng gitu Bu. Oke. Sampai situ aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Rasni dalam kegiatan wawancara. Di sini saya mewawancarai salah satu murid dari Ibu Dwi. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Andre Jifail Tayan, saya kelas 11 MIPA 1. Andre ini dari SMA Negeri 7 ya Andre. Nah Andre, apa benar diajar sama Bu Dwi sebelumnya?
selama diajar Bu Dwi ada pembelajaran materi karya ilmiah nggak? Sebelumnya itu ada. Oke. Bagaimana proses pembelajaran Bu Dwi pada saat mengajar materi karya ilmiah tersebut? Proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik dan juga lancar. Itu sistemnya gimana Bu Dwi itu memberikan pembelajaran itu kalian berdiskusi kah atau mandiri individu gitu? Untuk pembelajaran tersebut kami lakukan dengan cara berdiskusi, kemudian menyatukan hati dan pikiran kami untuk memecahkan suatu karya ataupun masalah di dalam suatu karya ilmiah. Oke. Apakah selama pembelajaran ini Ibu Dwi menampilkan PPT atau sumber media ajar lainnya gitu? Selain buku atau apa? Iya, di saat pembelajaran tersebut Ibu Dwi memaparkan PPT juga dan juga memaparkan slide-nya kertas modul untuk kami kerjakan. Oke, kayak LKPD lah ya? Iya, betul. LKPD. Dengan sistem pembelajaran yang Bu Dwi terapkan itu, apakah ada kendala gitu yang kamu alami? Mungkin kendalanya itu di saat kami melakukan suatu pemecahan masalah dalam karya ilmiah, yaitu mencari masalah dari suatu karya ilmiah tersebut. Mungkin itu kendalanya karena membutuhkan waktu yang lama juga. Oke, berarti kendalanya lebih kurang ke masalah waktu aja ya? Ya. Masalah waktu. Dengan sistem pembelajaran tersebut, kira-kira itu efektif nggak? Kamu dapat memahami materi tersebut dengan baik nggak? Dengan kami mencari masalah dan juga memecahkan masalah tersebut di dalam suatu karya ilmiah, menurut saya itu dapat saya pahami dengan baik dan juga mengerti konsep dari suatu karya ilmiah tersebut. Oke, kalau boleh tahu tugas apa yang Ibu Dwi berikan untuk pembelajaran materi ini? Untuk karya ilmiah sendiri, Bu Dwi sering memberikan tugas kepada kami untuk membuat suatu kelompok, menyatukan setiap pemahaman dan juga pemikiran kami masing-masing di dalam memecahkan suatu permasalahan dari suatu karya ilmiah. Itu lebih ke buat produknya atau gimana nih? Kalian disuruh buat makalah atau apa Mungkin gitu? seperti makalah dan juga Makalah. ya makalah. Itu ke kelompok. Betul. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih Andre atas waktunya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.